Ya, terima kasih Pak Bonardo. Untuk kasus kedua, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat tersebut, kecuali murid ini nih. Nah, murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, pada kasus ini yang menjadi coach adalah Pak Bonardo, coach Bu Dewanti Dinitias, dan sebagai pengamat saya sendiri Nur Anita. Oke, silakan kepada Pak Bonardo dan Bu Dewanti. Nak Tias, kenapa nak di pintu ada apa? Mari, kalau ada yang perlu silakan masuk nak ke ruangan ini. Boleh masuk Pak, boleh Pak, permisi ya Pak. Boleh. Ya. Permisi Pak. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Pak kepada Bapak. Mengenai apa ini, Nak Tias? Adakah ya sesuatu hal ataupun keperluan ataupun ya yang bisa Bapak bantu? Adakah? Mengenai ini Pak, ada guru ya, salah satu guru ya Pak ya, yang saya rasa itu tidak adil Pak dalam memberi nilai. Saya merasa sedih Pak di sini karena ibu itu kok kayaknya mengasingkan saya Pak, karena saya nggak ikut les ya Pak. Jadi kalau di kelas itu kan Pak saya disindir-sindir terus Pak, kan saya sedih Pak. Padahal kan seharusnya saya juga mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman saya Pak. Wah, itu apa ya? Suatu hal yang kamu alami saat ini itu membuat kamu mungkin masalahnya kayak ribet begitu ya, kayak merasa nggak nyaman atau bagaimana. Jadi maksud Nak Tias ini bagaimana ini? Apa yang Tias harapkan dari kamu menceritakan ini kepada Bapak, ya? Kamu datang dengan kayak percaya diri kepada Bapak. Apa yang kamu harapkan dari Bapak dari diskusi kita ini? Yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya ini. Kenapa ibu itu kok kayak gitu sama saya Pak, berlaku tidak adil. Saya kan juga ingin mendapatkan hak saya Pak, keadilan juga ya kan Pak, dari nilai saya yang dibuat ibu itu terus rendah aja Pak. Sedangkan anak-anak yang les sama dia dibuatnya nilainya tinggi-tinggi Pak. Oh, selain dari yang dua hal tadi tentang ibu itu yang suka menyindir, kemudian nilai yang merasa kamu tidak adil begitu. Ada nggak yang lain begitu, Nak Tias? Ya itu aja sih Pak. Terus ibu itu juga ini Pak, membeda-bedakan kali gitu Pak saya sama kawan-kawan saya yang lain. Dibilang dia, nilai kamu ini rendah aja, makanya kamu ikut les sama saya biar nilai kamu itu tinggi, kata dia. Padahal kan ibu itu nggak tahu Pak bagaimana keadaan saya saat ini, kenapa saya nggak ikut les. Kan dia nggak bertanya tentang itu Pak. Oh begitu ya. Jadi Bapak ingin tahu perasaan yang saat ini dari permasalahan yang kamu utarakan tadi. Apa yang kamu rasakan saat ini? Yang apa? Pokoknya yang paling dalam, yang paling kamu apa namanya? Aku begini loh gitu. Kira-kira apa coba? Yang saya rasakan saat ini, ya saya sebenarnya kan mampu gitu Pak mengikuti pelajaran ibu itu gitu. Cuman karena ibu itu selalu menyindir-nyindir saya, jadi saya merasa loh kok kayak gini ya gitu kan. Saya juga berusaha untuk bisa mengikuti pelajaran ibu itu dengan baik.
hanya karena ibu itu suka menyindir-nyindir, memberi saya nilai yang rendah, tidak memotivasi saya, sehingga pelajaran yang ibu itu berikan payah saya menangkapnya, Pak. Saya kesulitan gitu, Pak, dalam mengikuti pelajaran ibu itu. Oh, masuk Nak Tias karena udah disindir. Iya, Jadi Pak. sepertinya Nak Tias merasa, oh ibu ini macam palak dengan saya, nggak suka. Jadi kamu kepikiran itu terus, begitu ya? Iya, Pak. Jadi saya Jadi, merasa ibu itu kok kejam gitu sama saya, Pak. Apa salah saya gitu. Saya kepikiran tuh, Pak, setiap malam gitu. Kalau mau jam ibu itu saya pasti ketakutan gitu, Pak. begitu ya. Jadi Iya. Bapak melihat ya, kalau Bapak lihat ini ada masalah yang Nak Tias hadapi. Yang pertama adalah ketidaknyamanan dari Nak Tias itu sendiri. Ya, kenapa nggak nyaman ketika pembelajaran ibu tersebut? Ya, karena suka disindir, karena suka menyindir Nak Tias, begitu ya. Iya, Kemudian yang kedua adalah bahwa Nak Tias merasa diperlakukan tidak adil, terlebih tentang pemberian nilai, kan begitu ya. Nak Iya, Tias Pak. sudah belajar, sudah berusaha mengerjakan yang baik, yang bagus, tapi tetap nilainya di bawah dari teman-teman yang mengikuti les privat dengan ibu itu. Begitu maksudnya kan? Iya, Pak. Saya merasa tidak mendapatkan keadilan lah, Pak, di sini, Pak. Karena saya lihat kalau ikut les ibu itu nilainya tinggi, sedangkan yang nggak ikut les dengan ibu itu nilainya rendah gitu, Pak. Padahal Jadi waktu saya sebelum apa? padahal Sebelumnya nilainya bagaimana rupanya? nilainya sebelumnya ya lumayan gitu, Pak. Walaupun ya nggak tinggi-tinggi kali juga, tapi kan lulus KKM gitu ya, Pak. Misalnya 80 gitu, 90. Setelah ibu itu mengadakan les itu, kenapa nilai saya kok selalu 60, 50 gitu, Pak. Dan anak-anak lesnya itu selalu dibuat nilainya 80, 85 gitu. Itu kan nggak adil ya kan, Pak? Ya. Nah, jadi gini, Tias kan Ya, udah Pak. cerita, sudah menyampaikan ini kepada Bapak. Kira-kira kok apa hal yang sudah Tias lakukan untuk permasalahan Tias tersebut? Apa yang sudah Tias lakukan? Ya, yang sudah saya lakukan itu, Pak, saya udah mencoba ya, Pak ya, belajar dengan rekan-rekan saya atau teman-teman saya di kelas yang mungkin bisa membantu saya mengatasi masalah ini gitu, dengan saya berlatih soal-soal dengan teman-teman saya yang saya anggap mampu gitu kan, Pak. Sudah saya lakukan, Pak, supaya saya mendapatkan nilai yang sama dengan teman-teman saya gitu. Tapi ibu itu juga tetap tidak terima gitu, Pak. Tetap aja saya salah gitu. Padahal menurut saya kayaknya saya udah ngerjakannya dengan sungguh-sungguh gitu, tapi tidak ada penghargaan untuk itu gitu. Malah ibu itu selalu aja, Pak, nyindir-nyindir. Makanya les gitu, Pak. Kemudian ini pernah nggak Tias menyampaikan hal tersebut? Misalnya langsung berbicara masalah tersebut kepada guru yang bersangkutan gitu, maksud Bapak? Belum Pernah nggak? pernah, Pak. Belum, Pak. Saya takut, Pak, jumpa ibu itu. Oh, takut ternyata. Ya. Iya, Pak. Kejam. Ibu itu kejam nggak? Sedikit kejam, Pak. Tapi kalau udah sama saya gitu pasti bawaannya kayaknya mau marah-marah aja gitu, Pak. Udah gitu saya juga sudah sampaikan ini kepada teman-teman saya, Pak, di kelas beberapa orang. Pernah nggak ini berpikir sampai berulang kali berpikir kok Bapak ini kenapa Ibu ini sampai bersikap demikian kepada saya gitu? Pernah ya? Pernah, Pak, saya berpikir seperti apa saya ada salah gitu kan, Pak. Sehingga ibu ini kok melakukan hal ini kepada saya gitu. Pernah saya berpikir sampai kadang saya
malam itu kan Pak mau tidur tuh kepikiran gitu, apa ya salah saya cari-cari gitu kan. Kalau misalnya ada salah saya kan aturan ibu itu ngomong baik-baik ya kan Pak, bukan dengan cara menyindir gitu. Iya. Nah, jadi untuk saat ini, sekarang ya, Mm-mm. kira-kira yang ada di benak Nak Tias, oh aku mau melakukan inilah gitu. Ada nggak yang terlintas di pikiran, di hati gitu? Ada Ah, Pak, saya ada niatan mau jumpain ibu itu, mau ngobrol ya kan Pak, apa sih sebenarnya salah saya gitu. Kalau ada mm, salah saya, ya saya minta maaf gitu kan Pak sama ibu itu. Tapi kalau apa, jelaskan kenapa ibu itu memperlakukan saya seperti itu kan saya juga butuh kejelasan Pak. Kalau memang nilai saya memang jelek dan harus mm, les, iya. ya mungkin bisa diusahakan oleh orang tua saya kan gitu Pak. Nah, jadi waktu misalnya kalaupun Nak Tias menjumpai ibu itu nanti, Ya misalnya, Pak, ya eh, Pak. kira-kira apa lagi yang mau Nak Tias katakan selain yang tadi itu? Saya mau minta maaf, terus apa yang harus diperbaiki dari saya gitu kan Pak, untuk Iya, kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Supaya ibu itu juga senang sama saya kan Pak. iya. Nah, kemudian kalau misalnya itu nanti kan Tias akan cerita, ibu kok Iya suka Pak. nyindir saya gitu. Ibu kok Mm-mm. suka apa namanya membedakan saya dari teman-teman begitu. Nah, kira-kira kalau mengenai untuk nilai yang selalu di bawah dari teman-teman yang eh, ikut les privat dengan ibu itu, bagaimana Nak Tias mau ngatakan sama ibu itu? Saya akan mengatakan, "Kenapa ya Bu, kok nilai saya rendah terus ya Bu? Apa ada yang salah?" Saya tanya gitu kan Pak. Kalau ada yang salah, mungkin saya akan belajar lagi gitu untuk memperbaikinya ke depannya bagaimana gitu, Pak. Oke, Saya jadi nanti kira-kira Nak Tias punya rencana mau jumpai, kira-kira kapan itu? eh, kalau hari ini kan ini juga sudah pulang sekolah ya kan, Pak. Ibu itu juga sudah pulang. Kemungkinan besok lah, Pak, baru saya jumpai ibu itu. Di waktu ibu itu mungkin ada waktu saya lihat juga ibu tuh jamnya ada kosong nggak, mungkin saya juga menemuinya nanti berdua Pak dengan teman saya, karena kan kalau sendiri saya agak takut ya kan Pak, jadi berdua lah yang teman saya yang bisa membantu saya juga gitu untuk ngomong dengan ibu itu. Oh, jadi Bapak ingin tahu ini teman yang Nak Tias akan bawa menghadap ibu itu kira-kira siapa itu? Apakah memang udah pas, udah tepat? Ya, bagaimana Oh, dia orangnya begitu? Bapak ingin orang tahu. yang orang yang amanah lah Pak pastinya dan bisa membantu saya lah. Orang yang bisa memperkuat argumen saya juga tentang ketidakadilan nilai ini gitu Pak. Oke, ya. Nah, jadi prioritas yang utama yang akan Nak Tias lakukan itu kira-kira eh, apa dan bagaimana Nak Tias mau melakukannya? Prioritas saya yang paling pertama yang akan saya lakukan itu Pak, mungkin saya akan memperbaiki diri saya, ya Pak ya, atau saya ikut les ya Pak ya, agar mungkin bisa mencapai nilai-nilai yang diharapkan ibu itu, dan jauh lebih baik lagi dari sekarang. Oke, nah jadi itu adalah hal atau langkah-langkah yang sangat baik ya atau yang sangat tepat yang akan Nak Tias Mm-mm. lakukan begitu. Iya Jadi Pak. eh, eh, jadi eh, komitmen Nak Tias lah untuk apa hal tersebut kira-kira bagaimana? Komitmennya yang pastinya saya akan
menjumpai ibu itu tadi ya Pak komitmennya. Iya. Dan ngomong baik-baik dengan ibu itu, kalau saya ada salah saya akan minta maaf dan memperbaiki diri saya jauh-jauh lebih baik dari sekarang Pak. Kalau saya memang berlaku kurang baik kepada ibu itu, saya akan minta maaf dan akan memperbaiki diri saya jauh lebih baik dan rajin belajar lagi mungkin Pak. Oke, ya terima kasih Nak Tias Terima kasih Pak. sudah membuat suatu rencana ya, Ya, kemudian Pak. tanggung jawab, komitmen yang begitu baik menurut Bapak. Itu adalah langkah-langkah yang luar biasa yang akan Nak Tias akan lakukan, dan saya percaya Ibu itu akan mendengarkan Nak Tias dengan baik ya. Jadi Nak Tias, kapan Nak Tias nanti akan menjumpai Ibu itu ya, silakan lakukan komunikasi yang baik ya. Kemudian silakan sampaikan apa yang mau Nak Tias sampaikan. Semuanya, jangan ada yang tersisa, supaya semua permasalahan ataupun hal-hal yang terkait yang Nak Tias rasakan itu bisa selesai pada saat itu juga. Iya, Begitu Pak. ya Nak ya? Iya Pak. Iya. Jadi Terima Bapak kasih ya Pak solusinya. Iya, Bapak ucapkan selamat melakukan rencana, dan tolong komitmennya untuk belajar, kemudian belajar tadi ya, kemudian memperbaiki diri. Begitu ya? Pak. Iya Pak. Iya, oke. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak. Iya, sudah mau cerita sama Bapak. Terima kasih juga, dan semoga yang Nak Tias lakukan bisa terlaksana dengan baik. Oke. Terima kasih Pak. Permisi ya Pak. Selamat siang Pak. Oke, iya Nak Tias. Oke, terima kasih Pak Bonardo dan Bu Tias. Nah, dari hasil pengamatan saya, langkah-langkah dalam model Tirta telah nampak, di mana yang pertama tujuan coach sudah baik dalam menyampaikan pembuka, coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, di mana coach minta solusi agar merasa nyaman, karena selama ini dia merasa nggak nyaman atas guru yang melakukan les privat, dan guru tersebut sering menyindir. Lalu pada identifikasi, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali dari coach. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Di mana di sini masalahnya guru nggak adil, guru suka nyindir, lalu membedakan pemberian nilai bagi siswa yang ikut les privat dengan yang tidak. Lalu untuk rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Di sini coach mengutarakan rencananya yaitu akan menjumpai guru yang bersangkutan, lalu bertanya kenapa bersikap nggak adil, padahal dia merasa yang dikerjakannya itu sudah benar. Lalu coach juga merencanakan akan meminta maaf kepada gurunya jika memang dia salah, lalu akan belajar lebih giat, baik mandiri maupun dibantu rekan. Untuk tanggung jawab, di sini coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri, di mana komitmen coach yaitu kalau memang perlu untuk les privat, maka dia akan mengatakan ke orang tua untuk mengikuti les privat, dan sampai guru dia akan meminta maaf, lalu dia menanamkan dalam hatinya akan lebih giat lagi belajar dan akan memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangannya sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Dewanti dan Pak Bonardo, itulah hasil pengamatan saya.